Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmatan ila yaumil qiyamah. Man ilahu ghairullah ya'tikum bidiya'in afala yastasma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan oleh Allah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, mudah-mudahan langkah kita semuanya ini menjadi amalan ibadah yang dinilai oleh Allah sebagai amalan yang membawa kita husnul khotimah. Pada kajian ini kita lanjutkan di surat 28, yaitu surat Qasas, surat cerita-cerita Qasas. Di ayat 71, ayat ini memberikan penjelasan bahwa malam dan siang itu adalah rahmat dari Allah. Karena itu Allah memberikan pandangan, kalau misalkan dibuat siang terus menerus atau dibuat malam terus menerus sampai hari kiamat, lalu apa yang terjadi? Kita ini disuruh berpikir sana supaya tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terjemahkan di surat 28 ayat 71. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat. Malam itu nih, nggak tahu siang. Misalkan dijadikan oleh Allah malam terus, malam ini malam, besok siang jadi malam, besok malam jadi malam lagi, ben malam, ben siang jadi malam lagi, ben malam jadi malam lagi, sampai hari kiamat. Allah menyatakan itu. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Tuhan mana yang akan bisa memberikan penerangan siang? Berhala-berhala itu tidak akan bisa memberikan penerangan siang menjadi siang. Dan gelap terus. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan kecuali hanya Allah yang mengatur. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau dipikir ya, kalau malam itu di sini loh Bapak, di sini. Kira-kira pukul 12 malam itu dingin nggak? Di luar ya, dingin. Kira-kira dinginnya berapa derajat? 20? 24 dinginnya ya. Artinya 24 derajat Celcius. Belum nol kan? Belum 0 derajat. Di sini Bapak. Tapi kalau di antara Madinah dengan Mekah
Itu kalau turun, naik bis itu turun, terus dijak ngopi, bis leren ngopi dhisik di warung tertentu, Bapak. Itu kalau turun dari bis, kita tidak betah, Bapak, nggak kuat. Dinginnya itu tidak kuat, sehingga telinga ini kalau dipegang itu tidak terasa. Saking apa? Saking dinginnya di sana. Tapi kalau siang, panasnya luar biasa. Bisa kayak roto-roto di Indonesia aja. Kalau malam ini 20 derajat saja Celcius. Besok siang jadi malam. Malamnya jadi berapa derajat? Jadi 0 lah, Bu. Besok malam jadi malam lagi. Min 20 derajat. Besok siang jadi malam lagi. Min 40 derajat. Bagaimana kalau itu sampai hari kiamat malam terus? Beku kita, Bapak. Tidak akan ada itu. Kita beku. Terus kapan istirahatnya? Kapan kerjanya? Oke. Beku kita. Darah kita beku. Kalau darahnya beku, mati. Nggak ada kehidupan. Karena itu kalau di waktu malam, Allah menyatakan, kalau malam terus, man ilahun, Tuhan mana, ghairullah, yang selain Allah, ya'tikum bidyain, yang bisa mendatangkan cahaya terang siang. Di akhir ayat itu menyatakan, afala tasma'un, Maka apakah kamu tidak mendengar? oh. Kalimat ini, Pak Bu, apakah kamu tidak mendengar? Oke, Sun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam keadaan gelap gulita, tidak ada air, ini tidak ada lampu, oke, terus banjir, Pak Bu. Dalam keadaan gelap gulita, banjirnya naik sampai setinggi orang, lebih dari orang, sampai setinggi gawang. Lampu tidak ada. Pertanyaan saya, Pak, bisa nggak berjalan? Nggak bisa. Kak banjir saja nggak bisa berjalan. Kalau kita tutup pintu kita di kamar itu, jeriat tutup, karena kamarnya tertutup, nggak ada sorot lampu dari luar, gelap gulita. Panjangan golei pulpen ini ketemu enggak? Enggak ketemu. Di gerabak itu kadang-kadang guru ketemu, kadang-kadang. Itu di dalam kamar. Bagaimana kalau dalam keadaan gelap? Apa yang berfungsi waktu gelap? Loh? Yang berfungsi apa? Tangan berfungsi? Tidak berfungsi. Panjenengan kalau gelap, tangannya bisa nggak megang sesuatu? Nggak bisa. Golek pisau bisa? Nggak bisa. Nggak berfungsi nih. Apa yang berfungsi kalau gelap? Kenapa? Pendengaran, Bang. Tolong, baru dengar. Loh, kamu di mana? Aku di sini, terjepit. Yang bermanfaat di waktu itu hanya pendengar. Makanya Allah menyatakan, afala tasma'un, apa kamu tidak mendengar? Ayat ini, Bapak sekalian, Allah mengajak manusia berpikir. Berpikir apa? Yaitu tentang malam, tentang siang, tentang cahaya. Kita diajak berpikir tentang malam, tentang siang, dan tentang cahaya. Karena kita beranggap, Pak Bu, kalau ada cahaya, ada malam, ada siang, itu kayak biasa. Wis biasa bendino ya sing ngene iki ngoten.
Oleh awan ya bendina awan ini wis tiap hari ya siang ini. Besok ya malam. Berpikir begitu Pak Bu, karena itu sudah dirutinkan oleh Allah untuk keseimbangan hidup. Jarang yang berpikir bagaimana kalau malam terus, bagaimana kalau siang terus, bagaimana kalau tidak ada cahaya sama sekali, terus menerus. Ini ayatin begini, terangkanlah kepadaku. Jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, ojo muni sampai hari kiamat, sampai gue mati bisa nunggu. 10 dino mati sudah beku semuanya. Wong ada siang ada malam saja, itu di sebelah kutub sana sudah dingin, sudah membeku. Daerah Inggris itu tiap hari ada apa? Hujan salju itu. Baru ada pencairan itu kalau ada sinar matahari sebentar. Besok salju lagi, beku lagi. Kalau di sini kan enak, tidak pernah ada beku, airnya tidak pernah ada panas, cuma lek siang sudah lumayan panasnya, lek malam ya biasa, artinya sedang dinginnya. Karena tepat di garis khatulistiwa dunia di buminya. Kalau malam itu terus menerus sampai hari kiamat, kita bayangkan Pak, tidak ada matahari, satu. Yang kedua, tidak ada siang, karena malam terus. Yang ketiga, tidak ada cahaya. Apa jadinya hidup ini? Kalau dijadikan seperti itu oleh Allah, manusia pasti kesulitan hidup, Bapak. Urip itu sulit. Umpama malam itu, di malam pertama, kedua sampai 5 misalkan, mau mencuci baju, nggak kering, nggak ada panas. Kalau tidak ada sinar matahari, tidak ada siang, tidak ada cahaya, ya kita membeku sekian lama. Maka tidak ada yang mampu selain Allah untuk merubah itu, tidak ada yang mampu. Ayat ini Bapak memberitahukan kepada kita umumnya ya, pada ketika ayat ini turun, orang-orang sama menyembah berhala, menyembah selain Tuhan, Allah. Maka Allah menyatakan seperti itu. Jadi ayat ini menghancurkan kesyirikan mereka. Kenapa? Karena manusia tidak mampu menciptakan siang. Kalau mereka itu berbuat syirik, menyembah selain Allah, bisa nggak yang disembah itu membuat nyamuk? Nggak bisa, apalagi merubah waktu malam menjadi siang. Nggak bisa. Itu hanya Allah yang bisa merubahnya. Karena itu menghancurkan kesyirikan mereka sebetulnya, kalau mereka mau berpikir. Lalu berhala itu tidak bisa memberi cahaya juga. Nah, berhala itu kalau dipakai, diberi pakaian sarung misalkan, gula sarungnya lungsat tuh orang sarungnya ledeng, no yo gak iso sarunang dewe, gak iso kelamben dewe, sing lambene yo sing nyembah Bang. Lah ngono kok disembah ngoten. Makanya bapake Nabi Ibrahim biyen ditakoni kali Ibrahim, Bapak sampai niki sing disembah kok itu apa yang disembah panjenengan itu? Sampeyan buka surat 6 di ayat 74. Ini Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah
inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Oh. Dan ingatlah Oke. di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, Namanya bapaknya itu Azar. Lanjut. pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuan-tuan? Bapak, pantas apa jenengan gawe berhala itu sebagai Tuhan? Lalu Ibrahim mengatakan, Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. "Oke, Bapak, saya melihat kamu panjenengan karo kaum panjenengan itu sesat yang nyata, Bapak. Panjenengan sesat. Sesat itu gak sesat biasa. Nyata-nyata sesat. Ngoten. Lalu Ibrahim juga zaman Ibrahim itu kan berani, Bapak. Berani menentang tradisi yang salah. Poin itu Pak Bu dalam hidup. Makanya keimanan Ibrahim itu luar biasa. Nabi Ibrahim berani menentang tradisi yang salah. Tradisi ada yang benar Pak Bu. Tapi ada tradisi yang salah. Itu berani menentang. Kalau zaman sekarang itu kira-kira wani nggak wong misalkan ada kegiatan desa ngeten yang tradisi salah, lalu dia tidak mengikuti desa itu, berani enggak kira-kira? Nggak berani, Pak. Oke. Kon lapo melok urunan. Aku lega melok urunan dibenci ambek wong-wong. Iku jenenge gak berani, Pak. Aku kok dibenci ya apa terusan? Ngoten. Ibrahim enggak berani, entah-entahan. Bapak panjenengan niku sesat. Kaum panjenengan yo sesat, nyata sesat panjenengan. Itu pernyataan Ibrahim kepada bapaknya. Sekarang pernyataan Ibrahim kepada kaumnya. Contoh ini. Di surat 21 ayat 52. Surat 21 ayat 52. Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul allati antum la akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Nah, lek ono ayat Pak Bu. Ngarepe ono ngene. Id niku. Id. Ono kalimat ini. Ada tertulis id atau wa'id. Kalau ada ayat kok tertulis id, itu ceritanya panjang. Jadi akan menceritakan suatu cerita yang panjang. Makanya di sini disebutkan ingatlah, itu cerita no ya. Ceritanya panjang. Nah salah satu di antara ceritanya itu saya baleni balik. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Oh. Bapak, mbek kaum pisan tekanan. Iki patung apa? Kok panjenengan kok tekun menyembah patung lho kok tekun ini lah buatan bapak sih, ngoten. Patungnya kan digawenane Azar. Jadi Azar itu tukang gawe Tuhan. Paham? Nggih. Kaya nek Trawulan ngoten. Trawulan itu banyak orang membuat Tuhan. Ya, saya pernah ke Trawulan itu ketika pesen cowek laya itu. Laya batu. Mas aku sampein kayak no cowek atau laya sing ukuran sakmene sekian senti garis tengahnya itu dipundhut kapan tanteni saiki iso gak saged wonge sedang gawe napa niki Tuhan
gede Pak. Tuhane. Dititiki ya digraji ya digrendong. Aku sangkene dhisik. Saat tanya-tanya panjang lebar. Sampeyan nek gawe Tuhan, sampeyan apa gawe patung sakmene gedene iku, aku gak muni Tuhan, Bapak. Ayo tersinggung wong iku. Sampeyan gawe koyo ngene iki gedene ngene. Lek junjung ya apa, Mas? Ngangge katrol. Ngangge katrol. Lah terus digo nanti pesenan saking Bali. Bali, Pak. Lalu sama gede-gede apa? Ngangge truk tronton itu apa? Pakai yang panjang itu. Apa nih? Nah, tronton. Munggahnya mbek forklift, nggih. Forklift gak kuat, Pak. Gede kok. Pakai katrol katanya. Pakai ngene iki lho, katrol. Nah, terus kayak apa nok Bali? Loh ini kan Tuhannya orang Bali, Pak. Ini kan Tuhannya orang Bali. Oh, jadi sampean gawe iya, selalu ada pesanan dari Bali. Pesanan Tuhan. Jadi model Tuhan yang bagaimana ngoten lho. Lah Bapak Ibrahim ku ya gawe Tuhan. Kan Ibrahim juga pernah mencari Tuhan. Pernah mencari Tuhan. Nggih lek panjenengan kepengin semerap ayate, saya buka surat 6 mulai ayat 75, 6, 77, 78, 79. Pokok ayat delok omah. Panjang niku. Nggih. Surat 6, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika bapaknya Ibrahim namanya Azar itu melakukan seperti itu, dikatakan oleh Ibrahim, Bapak, kaum itu, ini Tuhan apa? Macam apa Tuhan? Panjenengan kok tekun menyembah? Anjane wong kula nyembah selain Tuhan, selain Allah, niku tekun, Bapak. Daripada sing menyembah Allah, kapate tekun. Nggih. Salat zuhur iku jam pinten nggih? Pukul pinten? Sakniki 11:30. Iku sampai kate asar bareng, Pak. Salat zuhur sampai kate asar baru salat zuhur. Salat asar sampai kate maghrib. Bapak tekun, Pak. Menyembah Allah, tapi lek menyembah selain Allah tekunnya luar biasa. Makanya disindir oleh Allah di surat 2 ayat 165. Disindiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Di antara, betul saya nggih. Betul saya manusia. Tapi di antara manusia itu ada yang menyembah tandingan Allah. Tandingan Allah ya Tuhan buatan manusia itu. Mereka itu terus Allah gitu. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Oh, ini. Mereka itu mencintai Tuhan yang disembah selain Allah itu koyok mencintai Allah. Sulit untuk diajak kembali menghilangkan itu sulit karena kepercayaan. Ayo jajal panjenengan budal nang Bali terus dakwah. Mari dakwah ini, hei orang Bali, kamu jangan menyembah ini. Ini patung buatan orang. Di tempat saya itu di Trawulan. Iku Tuhan dari Trawulan. Sampai menyembah itu niku sampai musyrik masuk neraka. Kan muni ngoten. Mak mulih karek jeneng itu. Karek jeneng itu wonge gak mulih. Karena mereka sangat cinta kepada yang disembah itu seperti mencintai Allah. Padahal terus ayat, adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Ini Bang.
Kalau orang beriman itu sangat mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah, ojo muni hartanya yang diberikan, jiwanya diberikan. Kalau orang itu mencintai Allah, orang itu kalau sudah perang membela agama, gak mikir fisiknya, biar nyawa saya keluar. Sing penting agama tegak dengan baik. Nyawanya diberikan. Itulah tandanya orang yang cinta kepada Allah. Ibrahim itu cinta kepada Allah. Anaknya juga yang namanya Ismail itu ya juga cinta pada Allah. Padahal loh, bapak ilmu ini, anakku, aku lu mimpi menyembelih kamu nak. Itu mimpinya berkali-kali, Bang. Kalau ada mimpi seorang nabi, seorang rasul itu wahyu. Ismail ngerti, Ismail taat, patuh, tua taat nang Allah. Apa kata Ismail? Bapak, laksanakan. Kalau itu memang perintah Allah. Bapak, saya nanti kalau disembelih sakit, Bapak. Disembelih sakit. Saya akan rasakan sakit itu, Bapak. Tapi karena ini perintah Allah, laksanakan, Bapak. Itulah orang yang takwa, orang yang iman. Mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingannya dirinya sendiri. Dan tidak akan tahu Ibrahim bagaimana nanti endingnya. Taruh. Falama watalahu lil jabin, maka setelah dimiringkan anak itu di pelipismanya disembelih dengan pedangnya Ibrahim diletakkan di lehernya si anak. Bajunya padahal sudah lepas. Bahasa saya, Pak Bu, Bapak, baju ini untuk kenang-kenangan ibu. Tolong nanti kalau saya sudah disembelih, kan saya mati, Bapak. Ini berikan pada ibu agar untuk kenang-kenangan. Gak disembelih no oma, Pak Bu. Omanya kan Mekah, disembelih di Mina. Soalnya disembelih no oma mungkin rame, mungkin ibu ya gak mentolo. Jadi nang Mina itu 5 kilo. Sampai di sana ada digoda oleh iblis itu, mento-mento dadi bojone, mento-mento dadi oncone. Ibrahim, kamu gak kasihan nih anakmu sendiri loh, orang yang anak sangat taat pada Allah, taat pada orang tua, kamu sembelih loh. Kok mentolo kamu Ibrahim? Ibrahim ngerti itu iblis itu, dilempar Bu, Pak. Sekarang menjadi syariat apa? Melempar jumroh. Setelah jumroh pertama, jumroh kedua, jumroh ketiga kan sakrit ini. Disembelih di situ. Watalahu lil jabin, setelah dibaringkan di atas pelipisnya disembelih ini. Wa nadainahu. Dipanggil dari langit. Ayya Ibrahim. Qad sadaqtar ru'ya. Innaka dzalika najzil muhsinin. Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu itu. Demikianlah aku membalas orang-orang yang berbuat baik. Ibrahim begitu menyembelih anaknya, wa fadainahu bidhibhin adim. Ibrahim, saya ganti anakmu menjadi sembelihan kambing besar. Di ayat sebelumnya sebutkan balaul mubin. Ini gak main-main Ibrahim. Ini adalah bala. Bala itu cobaan mubin yang sangat jelas, mubin yang sangat nyata. Cobaan ini tidak main-main Ibrahim. Kamu laksanakan dengan baik. Coba kita lihat. Ini keimanan, Pak. Ibrahim suruh menyembelih anaknya, gak mentolo saja nih. Gak mentolo. Yo opo lek tak sembelih anakku, lo aku terus dulu anakku mati ku yo opo engko. Terus tak kubur yo opo ngono lho. Wong arek iki sangat taat. Tapi gak ngerti ku, wis gak mikir. Yang penting saya mendahulukan perintah Allah. Makanya dialognya antara dua orang ini. Bapak laksanakan. Itu anak soleh. Kalau anak itu tidak soleh, ngomongnya betul-betul Pak Bu. Nah, aku mimpi menyembelih anakmu, menyembelih kamu.
Mesti lek arek gak soleh, jawabnya betul-betul. Bapak, masa depan saya itu masih panjang. Karena masih muda. Bapak saja yang disembelih. Bapak kan sudah tua. Bisa terjadi ngoten, Pak Bu. Tapi ini anak yang soleh, jawabannya nggak begitu. Akhirnya Ismail dicabut oleh Allah, diletakkan di sampingnya Ibrahim. Yang dipegang oleh Ibrahim, kambing. Kambing itu bahasa Arabnya satiyun. Apa? Satiyun. Ismail hidup enggak? Hidup. Di Mina. Omahe Ismail ambek ibuke nang ngene putih. Mekah. Gomo oleh kambinge mari dibeleh, Pak. Tapi gak ngerti lek jange ngono. Digomo oleh wong loro akhirnya mangan satiyun. Napa? Lho, nggih. Sate kambing double, Pak Bu. Wong satiyun niku kambing. Lah lek sate kambing berarti kambing-kambing, Pak Bu. Itu salah kaprah. Nggih. Jadi saiki barangku sing disunduki paling dadi sate, bekecot disunduki dadi sate mulia. Ayam, daging ayam disunduki paling dadi sate ayam. Padahal satiyun itu kambing, ya dimasak di rumah. Mau dimasak gulai, mau dimasak gak gulai, aku gak diceritakno. Nonton lho Pak. Ngertos nggih? Sing penting digomole wong loro. Lulus kan Ibrahim. Makanya di ayat perjuangan Ibrahim itu luar biasa tadi Pak. Sampai baca lagi di surat 21 ayat 53. Apa jawaban mereka ketika Ibrahim mengatakan, patung-patung apa ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Ayat 53. Surat 21. Mereka menjawab, Okay. kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim, saya ini melakukan yang dilakukan oleh bapak, mbah, nenek moyang. Jadi saya itu melakukan yang dilakukan bapak, mbah. Kangge dhewe aku iki, ngoten. Ibrahim mengatakan begini, ayat 54. Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Ibrahim berkata, Nggih. sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi awakmu ambek bapakmu, mbahmu itu sesat yang nyata. Nanti ini lo berani gak Bu? Ini jenenge menantang tradisi yang salah. Itu berani di hadapan masyarakat besar loh, banyak loh. Ibrahim gak khawatir, diapakno aku gak khawatir loh. Karena punya Allah. Maka mereka bertanya pada Ibrahim, ayat 55. Mereka menjawab, Okay. apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh? Loh, Ibrahim, awakmu ikut teko nang aku iki sungguh-sungguh apa? Atau Ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? apa kamu main-main Ibrahim? Kau ini ngomong temenan ta? Nek aku ki nyata, bapakku nyata sesat. Kau ini ngomong temenan ta? Apa kau main-main? Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ayat 56. Ibrahim berkata, Oke. sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit Oh. Tuhanmu itu Tuhan langit yang membuat langit, terus dan bumi yang membuat bumi, terus yang telah menciptakannya. itu Tuhan kamu. Bukan yang kamu sembah itu. Iku lah gawe-gaweane bapak itu. Lanjut. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Itu dakwah Ibrahim. Kalau zaman Nabi Ibrahim, Pak, maka di ayat ini orang-orang yang sedang menyembah berhala itu ditantang oleh Allah, digugurkan penyembahannya itu dengan kalimat, kalau aku membuat
malam itu sampai hari kiamat. Ayo, sapa sing iso gawe siang, yang mendatangkan siang? Siapa? Apa Tuhan kamu yang kamu sembah itu? Membungkam sebetulnya Bapak. Ayat ini membungkam mereka. Berhala itu tidak bisa membuat cahaya kalau tidak dari Allah cahaya itu. Makanya pesan ayat ini Bapak, nikmat siang, nikmat malam adalah rahmat Allah. Manusia sering lupa nikmat yang rutin itu Bapak. Biyen nggih zamane kan kita nggak menangi, kalau diceritani bapak ya. Bapak itu dulu dengan ibu bukan orang kaya, sampai maaf makan empote pisang itu apa nih? Pisang kalau diketok ini ada di bawah itu Pak, dimakan saking tidak adanya makanan. Terus panen kacang yuk, kacang itu yang dimakan. Kacang campur kasbe itu lah ditandur kan bisa saja di mana-mana. Terus itu sing dipangan. Juga pernah makan dedek, Bapak. Ceritanya begitu. Berarti kira-kira lek mangan sego putih itu seneng enggak? Seneng. Saiki beralih. Ketika merdeka mangan sego putih. Alhamdulillah, seneng kan? Enak. Daripada sing niku wau. Tapi kalau kenikmatan itu terus berjalan, lali enggak? Lali. Lek nikmat iku sego putih kemang nikmat lali kan. Padha mek ngene, biyen ana beras 32. Beras rotok. Rumari ngono ana beras 36. Gampat 36. Oke, mari ngono ana beras 64. Tambah enak. Saya kira enak terus begitu enak, lupa enggak? Lupa. Dengan kenikmatan itu. Sehingga mangan beras 64 itu gak enak ngono. Akhirnya diganti bramu. Oke. Ayo jajal mangan bramu terus ngono. Gak enak pada akhirnya. Begitulah manusia itu, Bapak. Oke. Kalau kenikmatan itu terus dikucurkan oleh Allah, terus kucuran, lupa dengan kenikmatan. Manusia sering lupa dengan nikmat yang rutin itu. Nah, di sini tauhid dibangun dengan berpikir seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian, menurut tafsirnya Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia yang telah dilimpahkannya kepada hamba-hambanya melalui apa yang Dia tundukkan bagi mereka. Apa yang ditundukkan? Yaitu siang ditundukkan, malam ditundukkan. Yang tiada kelayakan bagi mereka tanpa keduanya. Dan Allah menjelaskan seandainya Allah itu menjadikan bagi mereka seluruh waktu malam hari itu sampai hari kiamat. Itu apa kejadiannya? Tentulah hal tersebut akan membahayakan hidup dan membosankan mereka serta membuat mereka merasa jenuh terhadap malam itu. Mulai benci ambek malam, kok malam aja ngoten lho. Akhirnya jenuh. Di tengah ayat itu ada kalimat ini. Man ilahun wairullah ya'tikum bidiyain. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar kepadamu? Artinya yang dengan sinar itu kalian dapat melihat dan tidak merasa takut karena malam. Malam itu kan takut, Bu. Ngene iki sampai nang grusuk-grusuk nang rono. Peteng-peteng. Gak wani, Pak, Bu, apa barongan-barongan. Gak wani. Tapi lek siang. Gak wani tok ya wong dia gerak berasa, Pak, Bu. Karena siang. Tapi kalau sudah malam begini, enggak berani. Maka di akhir ayat, afalat tasmaun. Maka apakah kamu tidak mendengar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bahwa seandainya dia menjadikan siang hari selamanya sampai hari kiamat, tentu hal tersebut akan membahayakan mereka juga, dan tubuh mereka akan kelelahan, kepanasan, terbakar. Juga kalau misalkan tidak terbakar merasa bosan karena banyak bergerak, gak leren-leren, gak tahu istirahat, siang terus loh, dan menjalani kesibukan. Makanya sebutan hafalat asmaul itu kalimatnya gini: adakah kuasa selain Allah, Tuhan lain yang sanggup mendatangkan cahaya? Coba pikirkan. Dapatkah berhala-berhala yang kamu sembah itu memberikan cahaya bagi kegelapan itu? Dapatkah Tuhan yang lain menerbitkan matahari yang lain? Nggak ada. Maka apakah kamu tidak mendengar di akhir ayat tadi? Untuk memikirkan betapa dahsyatnya jika memang terjadi demikian, yaitu pada malam hari terus menerus, gelap terus menerus, cahaya bulan tidak ada, cahaya bintang tidak ada, dan hening-hening di kiri kanan kita, kemana saja mata memandang tidak ada yang melihat, tidak dapat melihat karena gelap. Maka yang tajam pada hari itu adalah pendengaran. Pendengaran kita yang tajam. Maka penutup ayat ini, apakah kamu tidak mendengar? Diajak berpikir kita dengan ayat ini. Maka ketika kita diberi kebaikan oleh Allah, kebaikan itu namanya rahmat. Sama dengan masuk surga. Masuk surga itu rahmat, Pak Bu. Kalau kita, bahasa kita jaga no, kita perbuat, kita beribadah kepada Allah, jaga no itu nggak nyucuk, Pak Bu. Di surga nggak nyucuk, gembeli surga itu nggak nyucuk. Makanya diberi rahmat oleh Allah. Kayak sodako, dibesarkan sodakonya. Kalau sholat tahajud, giat no pahalanya. Kalau sholat sunnah yang lain, besarkan lagi. Untuk membeli surga memang. Itu namanya rahmat. Jadi masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Nah, ibadah kita, siji oleh siji. Ibadah sholat maghrib dikai pahala siji sholat maghrib. Lo kapan bisa beli surga? Surga itu loh Bu, di surga itu apa yang didetikkan dalam hati teko Bu. Apa saja, makanan apa saja datang, kepingin apa saja datang, hanya didetikkan dalam hati. Diminta, ya Allah kulo minta, datang yang diminta itu. Gak ono alam seperti itu Bu. Dalam hadis itu kasur yang akan diduduki oleh orang-orang yang di surga itu. Kalau dia mau kepingin duduk di kasur gitu kan, surga itu kan kayak alam ngene to. Kayak alam ngene surga itu. Ya ono wititane, ya ono gedunge, ono permadanine, ono apa itu? Dingklek apa itu? Dingklek. Apa dipan yang berhadapan-hadapan ngeten iki Pak Bu. Di sofa berhadapan-hadapan. Ya ono sing nang sore wit, ya ono sing di luar itu, ono sing nang ngene air-air, ono. Ya kayak alam itu surga itu. Indah sekali. Mangan terus, gak pernah buang air besar. Minum terus, gak pernah buang air kecil. Itu di surga. Karena kenikmatan yang besar itu, dan mangan terus gak buang air besar, karena di sana tidak ada WC. Tidak ada WC. Semuanya menjadi keringat berbau kasturi. Itu di surga. Kasur itu mau diduduki gini, kasurnya mudun, seret. Ya kayak kasur biasa ini, kayak dipan itu, mudun ini, seret. Tapi lek wong wis munggah ini, munggah nang kasurnya munggah 100 meter, kayak ono hidrolis ini, munggah ini.
Sama ini tahu numpak kasur munggah ngono 100 meter. Di rumah kita itu ada kasur Pak Bu. Kadang orang beli kasurnya lek dimpaki ngene mendelep. Wong gak iso tangi. Saking mendelepe. Jadi lek kate salat subuh gak iso, malah gak salat subuh. Mendelep nang jero kasur itu. Ada yang kasur mendelep itu ada, Pak. Dimpaki mendelep. Tangine wangel, metune angel tuh kok kasur ini. Oke. Ternyata enakan bayang biasa, Pak. Keluar masuknya penak. Betul. Itu di surga. Karena itu surga itu gak main-main tiketnya Pak Bu. Tiketnya itu gak main-main. Kita disuruh beribadah yang sungguh-sungguhnya karena Allah saja. Jangan ada yang mati dalam keadaan syirik. Ada pertanyaan di sini? Satu ayat nih, surat 28 ayat 71. Barangkali ada pertanyaan Pak Bu, monggo. Yang belum jelas. Di ayat selanjutnya, di ayat 72, itu keterangan juga panjang. Nggak mungkin Pak Bu, saya akan sampaikan di waktu yang sangat singkat ini. Barangkali di sini ada pertanyaan, monggo. Nggak ada. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.